belum selesai karena anaknya banyak. Jadi belum semua periksa gitu loh. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan yang kedua. Apakah ilmu genetika ini dapat dipertanggungjawabkan karena teori baru akan selalu bermunculan? Ya, ilmu itu apalagi ilmu terukur pasti dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasannya secara matematis, statistik, dan teori baru itu tidak selalu menggugurkan yang lama. Bisa jadi. Kok bisa masih ada yang bertanya tentang ilmu eksak ya? Sungguh luar biasa Muhyiddin itu, dari pesanan Muhyiddin ya. Malah menguatkan. Dan kalau Anda nggak percaya genetika, kenapa ke dokter kalau sakit? Iya kan? Aneh. Kamu itu bagaimana gitu loh? Kalian itu tidak percaya sama sains. Anda itu kok bisa anti sains gitu loh? Hai Muhyiddin. Aduh, kok bisa lebih percaya doktrin gitu loh? Cerita kurofat gitu loh. Heran saya tuh. Anda diajak maju susah banget sih. Bagaimana kamu ikut fahamnya orang-orang Yaman ini? Kalau kamu seperti orang Yaman, maka nanti Indonesia ini akan seperti Yaman, nggak maju-maju. Ya, Yaman ketinggalan tuh. Di negaranya sana teknologinya ketinggalan, sosial politiknya ketinggalan, ekonominya ketinggalan, perang terus. Jadi salah satu faham yang kita lihat dari fahamnya para keturunan imigran Yaman yang saya sebut sebagai faham hadromisme, habibisme, atau Yamanisme, Tarimisme, ini suka perang mereka tuh ya. Suka perang, nafsunya gede, nafsu, nasab palsu, nafsu ya, nasab palsu. Parah saudaraku. Ayo kita bangkit saudaraku, cerdaskan diri ya. Waduh, ini salah pencet tadi. Oke, kita lanjut ya. Mana tadi nih? Tadi sudah waduh, parah nih. Parah, ada gangguan ini saudaraku ya. Wala sabar. Jadi jelas ya, berdasarkan tes DNA, Mbak Alawi tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah dan mustahil sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Anda ketika ke dokter itu percaya dengan ilmu genetika. Kalau Anda percaya ilmu pengobatan, ilmu pangan untuk makan, ya Anda harus konsisten percaya juga dengan ilmu genetika untuk nasab. Jangan pilih-pilih. Ilmu genetika ini yang menerima hadiah Nobel sudah 24 orang lebih loh. Sudah diuji oleh sesama ahli. Jadi para ahli itu saling mengawasi, jangan sampai rekannya salah itu. Ingat itu ya, ilmu genetika ini adalah ilmu pasti, sains ya. Janganlah Anda mengulang kebodohan yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Ya, pada tahun yang lalu, pada tahun-tahun yang dulu ya. Kalian masih ingat tuh di zaman Aufklärung bagaimana sebelumnya pada masa itu para gereja Katolik Roma itu ya, dia itu membuat doktrin bahwa bumi itu datar. Sudah sering ya kita sampaikan. Dulu ketika belum ditemukan ilmu pengetahuan ya tentang planet ini, para Ba'alawi itu harusnya paham tentang ini, harusnya paham. Para Muhyiddin juga harusnya paham. Jadi dulu para agamawan dari gereja Katolik Roma itu menyebutkan bahwa bumi itu datar. Padahal setelah diteliti oleh Kopernikus, diteliti oleh Galileo, ya, itu bumi itu bulat dan matahari sebagai pusat tata surya, ya kan? Nah, seorang ilmuwan seperti Galileo yang mengungkap kebenaran ilmiah malah dianggap bid'ah. Lalu Galileo apa yang terjadi? Konsekuensinya menentang doktrin gereja, menentang doktrin agamawan. Dia ditahan. Sampai kemudian Galileo mati dalam status tahanan. Ya, mati dalam status tahanan. Ya, saya jadi ingat Rizik ya. Untung Rizik Syihab sekarang sudah dibebaskan murni ya. Coba kalau dia belum dibebaskan murni, bisa-bisa dia out koid dalam status bebas bersyarat. Ya, jadi Pak Rizik jangan mengulangi kesalahan lagi ya supaya tidak dipidanakan lagi ya. Jadi kita kembali kepada itu. Akhirnya Kopernikus itu meninggal dalam status tahanan. Kiai Imaduddin dan Dr. Sugeng ini mirip-mirip. Jadi melawan doktrin yang salah, yang sudah berabad-abad diyakini sebuah kebenaran bahwa Ba'alawi itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan para Ba'alawi ini kan mengaku sebagai agamawan, ya, yang mengeluarkan doktrin, ya kan?
Saya yakin ilmu pengetahuan yang akan menang, sains yang akan menang, kebenaran ilmu yang akan menang. Tinggal tunggu waktu. Masyarakat lama-lama akan tercerahkan, teredukasi. Sehingga sebenarnya nggak perlu pernyataan resmi dari lembaga manapun, karena masyarakat sudah bisa literasi sendiri. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi, masyarakat itu bisa mengukur sendiri mana yang benar dan mana yang salah. Masyarakat sudah bisa tahu berdasarkan tes DNA, Ba'alawi mustahil keturunan Rasulullah. Tidak perlu pernyataan resmi dari lembaga manapun. Tinggal Anda menggunakan akal sehat apa enggak. Itu aja. Ya, betul Kak. Kita lanjut ya, kita lanjut. Ini ya. Dan nyata kan sekarang progres kelihatan sekali. Dari ke hari, dari bulan ke bulan, itu semakin banyak orang yang sadar bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Sudah banyak orang yang bersuara, berani, tampil yang tadinya nggak berani. Contohnya Bang Haji Roma Irama. Bang Haji Roma Irama baru lebih dari 1 tahun ini polemik nasab berjalan, baru beliau berani mengungkap. Banyak sekali tokoh-tokoh lain, seperti Gus Rofi Mukhlis, dari Ketua KBN Kesatria, Kesatria Nusantara itu ya. Nah, barisan Kesatria Nusantara itu pun akhirnya bersuara setelah Bang Haji bersuara. Jadi karena apa? Dia ngefan sama Bang Haji. Nah, jadi ketika Bang Haji bersuara, pengikut-pengikut Bang Haji, fans-fansnya Bang Haji ikut bersuara dan ikut dengan fahamnya Bang Haji, mau menyuarakan kebenaran itu. Jadi jelas ya, kebenaran akan menang. Tanda-tandanya sudah jelas. Ya, polemik nasab ini menunjukkan yang menang adalah ilmu pengetahuan, sains. Tanda-tandanya sudah jelas. Dr. Sugeng sudah mengungkapkan itu, ya. Jadi tolong para muhibin sadar sedikit. Dan para Ba'alawi, Anda cukup melatih diri untuk membiasakan dalam situasi masyarakat yang sudah nggak percaya lagi Anda sebagai keturunan Rasulullah. Jadi cara yang baik untuk menyikapi polemik ini bagi Ba'alawi adalah menerima dengan ikhlas situasi kondisi yang terjadi di Nusantara. Bersyukur bangsa Nusantara masih menerima Anda, masih bersikap baik, tidak mengusir Anda. Itu yang harus Anda lakukan, para Ba'alawi. Jadi Anda harus bersyukur bangsa ini masih menganggap Anda saudara. Paling tidak Bang Haji sudah menyebutkan Ba'alawi masih dianggap saudara, saudara seagama, dan saudara se-KTP, KTP NKRI. Lanjut. Sehingga kalau misalnya ada bantahan, harus data lawan data, kalkulasi lawan kalkulasi. Tidak boleh data hanya dilawan dengan narasi. Tidak boleh. Betul. Tidak boleh data hanya dilawan dengan narasi. Ba'alawi, tunjukkan datamu. Ya. Dan apalagi tidak boleh data dilawan dengan persekusi, emosi. Ya, nggak boleh. Pak Mudor, jok emosi kau. Jok emosi. Rejek ojo emosi kau. Rejek ojo emosi. Jangan marah-marah, Jek. Udah tua kau. Sama dengan aku. Data harus dengan data yang lebih kuat. Kemungkinan besar menguatkan yang lama daripada menggugurkannya. Coba ambil contoh. Profesor Al-Jais zaman dinasti Abbasiyah itu sudah bicara evolusi. Apakah Darwin itu menggugurkan evolusinya Al-Jais? Enggak. Memperkuat malah. Mungkin ada koreksi tapi enggak menggugurkan yang lama gitu. Ada koreksi iya, tapi itu kan memperbaiki akurasi. Yang diperbaiki adalah akurasinya gitu. Nah ini, jadi pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Rumel melalui surat ya, mungkin WA atau apalah kepada Bang Haji. Dan itu saya yakin juga pesanan dari muhibin dungu. Ya, jadi jelas perkembangan ilmu akan terus terjadi, dinamika. Tetapi perkembangan ini bukan menggugurkan atau menghilangkan disiplin ilmu. Ya, contoh tentang ilmu geografi yang menemukan data bahwa yang menjadi pusat tata surya adalah matahari, yang ditemukan data bahwa bumi itu bulat. Nah, perkembangan ilmu itu menyempurnakan. Yang kurang akurat lebih akurat lagi, dan ilmu genetika nanti akan menyempurnakan. Ba'alawi akan semakin kelihatan jelas tuntas seperti matahari bersinar, kata mereka kalau doktrin ya. Kelihatan jelas nanti Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah berdasarkan tes DNA. Jadi perkembangan ilmu genetika nanti akan memperkuat dan memperjelas Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, mustahil sebagai keturunan Rasulullah ya. Makanya Ba'alawi harus mulai ikhlas menerima kenyataan pahit, ya bukan pahit lah. Kalau dianggap sebagai keturunan Yahudi nggak usah sakit hati. Yahudi itu banyak yang prestasi. Teknologi mereka kejeniusannya luar biasa. Ada banyak yang baik. Jangan melihat yang buruk lah. Saya melihat Ba'alawi ini nggak semua saya anggap buruk ini. Semua orang dianggap buruk nggak bisa. Tapi kalau soal nasab ya yang baik yang buruk ya semuanya harus terima. Karena nasab itu bicara tentang genetika, ilmu biologi di dalam tubuhnya ngalir genetika siapa. Jadi walaupun genetikanya G, ya kita terima karena orang genetikanya G itu grupnya itu G,
Upload grupnya G itu tidak semuanya buruk, tidak semuanya jelek, ada yang baik. Sama, kita sebagai orang pribumi gak semuanya buruk, tidak semuanya baik, ada yang baik, ada yang buruk, itu biasa. Oleh karena itu, Pak Alawi jangan merasa dirimu paling mulia, harus masuk surga, yang jelek pun masuk surga, yang pezina masuk surga, yang jahat masuk surga. Enggak, kalau kamu salah ya dihukum. Makanya saya heran tuh, yang dulu viral, Bahar Smith. Pengennya ketika di pengadilan ngomong kepada hakim, teriak, di dalam tubuh aneh mengalir darah suci Rasulullah. Maunya dia itu mempengaruhi hakim supaya diputuskan dia bebas. Keturunan Nabi harus dibebaskan. Enggak. Saya syukur kepada hakim di Indonesia adil. Walaupun Bahar mengklaim dirinya cucu Nabi, tetap dihukum sesuai dengan kesalahannya. Itu. Ya, kan sudah jelas itu. Nabi juga menyebutkan dulu. Rasulullah menyampaikan viral itu hadisnya. Bahwa jika ada anakku Fatimah Zahra mencuri, andai kata mencuri itu akan dipotong tangannya oleh Rasulullah. Nah, ini bukti bahwa tidak ada imunitas, Pak Alawi. Ahlul Bait saja itu kalau mencuri dipotong tangannya, katanya Rasulullah. Apalagi Pak Alawi bukan Ahlul Bait. Apalagi Pak Alawi bukan keturunan Nabi, ya mustahil keturunan Nabi Rasulullah SAW. Itu Pak Alawi. Berdasarkan tes DNA, ya. Lanjut dari Dr. Sugeng. Baik. Selanjutnya dok, ini dari Gus Romel. Apakah benar isu nasab ini jadi perbincangan internasional oleh pakar-pakar? Sepertinya ya di dunia Arab. Kalau dunia Barat nggak ambil peduli. Karena yang memperhatikan kan memang umat Islamnya. Nah, cocok. Kalau di dunia Barat nggak peduli dengan nasab, ya, karena dia mengedepankan rasio, logika ilmiah, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau di dunia Arab itu memang jadi perbincangan. Jadi kesimpulannya, masalah nasab ini memang diperbincangan di dunia internasional, bahkan sampai ke Malaysia. Jadi saudaraku, kalian itu nggak usah bingung apakah sebuah isu itu sudah mengglobal, menginternasional atau belum. Satu negara saja, selain Indonesia, dia memperbincangkan, itu sudah go internasional, tidak perlu lebih. Banyak lagi nggak perlu, satu negara saja, Malaysia saja sudah bicara tentang isu nasab itu sudah menginternasional. Ya, saya itu dulu pernah mengikuti sebuah seminar. Judul seminarnya adalah Seminar Internasional. Saya pikir banyak negara yang ikut. Yang ikut hanya 2 negara waktu itu, apa, Malaysia dan Singapura. Hanya 2 orang. 2 orang itu sudah judul seminarnya adalah Seminar Internasional. Jadi polemik nasab ini sudah bisa dipastikan ini sudah menjadi isu internasional, sudah dibicarakan di dunia internasional. Kenapa? Karena yang sudah pasti itu Malaysia, ya kan? Bahkan para netizen saya pernah mendapati itu. Saya pernah mendapati pemirsa saya ada di Amerika. Serius nih? Serius, ada yang di Inggris, ada di Yunani, serius itu, komen itu, ya. Jadi saudaraku, Rumel Abbas ini, aduh kedunguan akut, masih mempertanyakan apakah isu nasab ini sudah go internasional. Sudah, pakar-pakar internasional sudah membahas itu, ya. Buktinya ada Syekh Mahdi Rojai loh. Syekh Mahdi Rojai kan bukan tinggal di Indonesia. Itu artinya apa? Sudah isunya ini dibahas oleh pakar-pakar internasional, ya. Kayak gitu aja masih ditanyakan, Rumel. Ya, kita lanjut. Dari Dr. Sugeng. Jadi, dan apalagi oleh Kiai Imad memang diinternasionalisasi. Kiai Imad sudah mengeluarkan vlog dalam bahasa Arab. Nah, mungkin saya nanti akan mengeluarkan tulisan dalam bahasa Inggris itu. Harus, dokter. Saya sangat mendukung dokter. Tulis tentang nasab Alawi di dalam jurnal internasional, ya. Harus itu supaya dunia internasional ikut dalam ajang diskursus ini. Alawi mana tahu jurnal internasional? Tahu nggak kamu jurnal? Nggak tahu. Ceritanya nggak tahu. Muhibin saya tanya, tahu nggak jurnal internasional? Nggak tahu. Jurnal itu ada yang dicetak, ya, ada yang online, ya. Nah, itu nggak tahu mereka. Makanya ada si Wafi dan para pengikutnya ketika Kiai Madudin mendownload sumber dari internet, wah, itu dinafikan. Padahal dunia digital ini tidak bisa menafikan dunia maya. Jadi sekarang ini banyak sekali sumber-sumber ilmu yang sudah ada di internet. Ketika orang menafikan internet, nah tanda-tanda dia akal sehatnya sudah mungsret, ya, karena doktrin. Gitu aja ngaku pinter, ngaku ulama. Ngaku pinter dari mana?
Ya, kamu nggak mengikuti perkembangan ilmu tak gimana? Kamu nggak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, malah menafikan ilmu pengetahuan, anti sains. Kamu ngaku pintar dari mana? Ya, yuk aku pintar dari kandang kebo katanya Pak Rizik Sihab tuh. Ya, saya hanya meminjam istilahnya Rizik Sihab loh ya, bukan saya sendiri loh ya. Ya. Lanjut. Tapi tujuannya kita akan mencintai Rasulullah biar umat Islam yang tidak bisa berbahasa Indonesia pun bisa paham masalahnya apa gitu. Betul, betul dokter. Nah, apakah ada penelitian dari BRIN terkait hal ini? BRIN itu penelitiannya kan berdasarkan perintah pemerintah ya, di bawah presiden ya, memang tidak ada. Jadi untuk sementara ini tidak ada. Tidak ada. Jadi dia penelitian yang independen, yang saling terpisah-pisah antar peneliti. Kitanya yang bisa mensinkronkan. Misalnya penelitian Bani Ali oleh Dr. Hadi Amili ya, kita cocokkan dengan penelitian Bani Cohen oleh Dr. Michael Hammer. Tapi mereka bukan bekerja sama loh, independen, nggak tergantung satu sama lain. Ahli lainnya yang bisa melihat data yang disumbangkan oleh Dr. Hammer seperti ini, data yang disumbangkan oleh Dr. Hadi Amili seperti ini, terus kemudian diolah, begitu. Kalau BRIN itu interestnya untuk kepentingan Indonesia, bukan hanya kepentingan umat Islam gitu. Baik. Ini agak panjang nih dok. Apakah benar Bahlawi yang diklaim sudah tes DNA sebanyak 180 orang di pemilu treat DNA itu hoax? Jadi gini, totalnya hari ini 183. Ya, mereka merasa orang tes DNA itu gunanya untuk apa sih? Mencari kerabatnya. Dia merasa Bahlawi dites, nanti dicari kerabatannya. Dari 183 itu oleh adminnya yang ditolak oleh sebagai Bahlawi ada 30 orang. Itu kita bisa anggap Bahlawi sampai Robito Alawiyah mengeluarkan data bantahannya. Data bantahannya loh, bukan bantahan toh loh. Bantahan itu hanya narasi saja. Tapi ya, data bantahannya yang benar seperti ini. Nah, ini perlu digarisbawahi. Robito Alawiyah, Bahlawi seperti Mudor, Rizik Sihab dan lain-lain, Anda harus menunjukkan data bantahannya, bukan bantahannya saja. Kalau cuma membantah itu namanya narasi saja tanpa bukti. Jelas ya? Apalagi membantah sambil emosi. Walah. Apalagi membantah sambil mempersekusi. Walah. Ayo kita ilmiah ya, kita dukung orang-orang awam semua pada menanti siapa yang ilmiah dan itulah yang ilmiah yang akan diikuti, bukan yang hanya doktrin ya. Sampai itu tidak tersajikan itu bisa kita anggap benar. Data itu ditindih data, bukan data dilawan dengan narasi, cuma nunjukkan nggak benar, yang benarnya nggak ditunjukkan. Nggak bisa seperti itu. Data harus lawan data. Betul. Barangkali tempoh hari kan ada konfrontasi antara Guru Gembul sama Gus Romel tentang data-data dari Bahlawi, katanya menurut Guru Gembul nggak valid atau mencurigakan, sementara menurut Gus Romel dikoreksi pendapat dari Guru Gembul itu. Menurut antum gimana? Menurut saya yang benar Guru Gembul. Jadi begini, dalam genetika populasi satu generasi itu antara 25 sampai 33,33. Tepatnya kalau 33,33 itu dalam 100 tahun itu 3 generasi. Yang jelas ya, menurut Dr. Sugeng yang benar adalah Guru Gembul. Ingat tuh, berarti kan Rumel Abbas salah. Bahasa kasarnya bohong. Dia berusaha memframing seolah-olah yang salah Guru Gembul. Lalu dia membuat video judulnya ngajari Guru Gembul. Harusnya yang ngajari itu adalah Guru Gembul ngajari Rumel. Karena Guru Gembul itu terbukti seorang sejarawan pendidik, punya ijazah lulusan Fakultas Sejarah, dia punya ijazah sarjana pendidikan sejarah. Rumel apa? Ini ya, perlu digarisbawahi ini. Biar ngerti nih, ya, Guru Gembul itu seorang ahli sejarah. Rumel ngaku-ngaku ahli sejarah. Guru Gembul itu seorang sejarawan, historian sejati. Rumel ngaku-ngaku historian, dan itu juga sudah dibantah oleh Kiai Madudin. Rumel itu bukan seorang sejarawan. Mungkin dong misalnya dari generasi Bahlawi sekarang sampai yang dulu tuh semua baru punya anak pertama umur 40 tahun, nggak mungkin. Makanya dibuat rata-rata kalau nggak 25 ya 33,33. Sekarang kalau satu generasi 25 berapa? Kan berarti 56 generasi sampai Imam Ali. Sekarang kalau tadi berapa 33,33 ya? Kalau 33,33 atau 100 tahun 3 generasi, maka sampai Imam Ali adalah 42 generasi. Itu paling pendek. Berapa sih kalau 25? 56 kan?
Makanya kalau dia umur 40-an tahun, seperti Bahar Smith lah kira-kira, atau Rizik Syihab, itu paling pendek harus 42. Paling panjang 56. Kalau dia 57, oke, masih bayi, oke. Kurang dari 10 tahun, 57 wajar. Itu guru gembul itu udah kritis itu, dari jumlah angka generasinya bener. Pembelaan rumah kan nggak bisa, misalnya saya katakanlah generasi 35 terus mewakili 20 juta orang semua 35, nggak bisa kayak gitu. Semua harus disampling statistik. Begitu 95%-nya itu bisa kita deskripsikan dengan persamaan matematik, itu baru bisa kita yakini. Nah, itu dalam studi genetika, angka yang lebih sering dipakai adalah per generasi itu 25 tahun atau 33,3 tahun. Di situ saya lebih cenderung membenarkan pendapat guru gembul. Baik, ini selanjutnya, menurut Romel yang sudah memverifikasi Ba'alawiyin nggak sampai 10 orang. Sementara antum bagaimana antum menanggapi ini? Begini. Ya. Romel memverifikasi apa otoritasnya? Dia nggak punya otoritas kan? Misal Abdah lah, anggap aja marganya Nasution gitu. Romel tanya, apa benar Anda Nasution? Apa kan boleh marah? Sudah merasa Nasution dipertanyakan lagi oleh orang yang nggak punya otoritas yang mempertanyakan apa Nasution. Sama. 10 orang itu bukan berarti yang 133 bukan Balawi. Nggak mau jawab. Otoritasnya Romel apa untuk bertanya itu? Karena di situ udah ada 3 orang admin di Family Tree itu. Mereka yang punya otoritas untuk menanyakan. Romel sebagai orang luar apa? Hanya untuk mempertanyakan nasab orang gitu. Jadi mewakili itu dari grup Balawi. Ya, tapi kan nggak diberi wewenang oleh Family Tree. Yang diberi wewenang adalah adminnya, sudah ada petugasnya sendiri. Saya pun kalau merasa sebagai biolog, bertanya ke mereka nggak etis dan nggak pantas karena nggak dikasih otoritas. Beda kalau saya ditunjuk jadi administratornya oleh Family Tree. Boleh. Itu 10 itu bukan berarti yang lain 133 itu bukan Balawi. Bisa jadi mereka nggak mau jawab. Kata Romel nggak balas emailnya kok. Nggak balas itu kan bukan berarti nggak jawab ya. Nggak mau jawab. Nggak mau jawab dengan nggak jawab itu beda loh ya. Romel tuh kalau tanya langsung aja WA, orang nomor WA saya ini cuma pengen atas depan orang banyak ini. Romel kelihatan loh pansos pengen ngetes Dr. Sugeng di depan orang banyak, padahal sudah punya nomor WA Dr. Sugeng dan sudah terbukti selama ini kan sering komunikasi dengan Dr. Sugeng. Dulu si Romel juga ngaku katanya Dr. Sugeng itu temennya, ya kan? Berarti kan punya kontaknya. Dasar Romel kebongkar. Anda masih percaya Romel dengan pola pikir Romel kayak gini? Tahu kan? Anda yang masih percaya Romel, masih percaya Habib Ba'alawi terkait nasab dan kajian Romel, Anda terus terang saya pertanyakan logika ilmiah Anda, ya. Karena sudah berkali-kali Romel terungkap kebohongannya. Kalau saya nggak boleh mengatakan kebodohannya ya, saya katakan nggak usah lah, saya lebih halus lagi. Romel sudah terbongkar kesalahannya. Nah, itu lebih adem ya, lebih sejuk ya. Tapi kadang-kadang saya keceplosan. Romel orang bukan sejarawan. Ya, kita lanjut nih. Udah ini kebongkar nih bobroknya Romel ya. Mending besok diundang lagi kita berdua, saya rujak dia lah. Satu lagi. Dokter Sugeng nantang. Besok diundang lagi berdua dengan Romel. Saya rujak Romel. Nah itu Romel, kamu bukan ahlinya genetika. Kamu hitung-hitungan matematika itu jelas kalah sama Dokter Sugeng karena kamu bukan bakatnya di situ. Bakatnya kamu Romel, gedabrus, memframing, ya, memutarbalikkan fakta itu bakat lo ya Romel. Mudah-mudahan Romel nonton video sini. I love you. Jangan marah Romel. Kalau kamu marah, berarti kamu sumbu pendek dong. Berarti membuktikan kamu bukan seorang ilmuwan. Ilmuwan itu harus bisa kontrol diri, nggak boleh marah-marah, ya. Soalnya kalau orang sudah marah itu nanti logika akal sehatnya nggak jalan. Kalau nggak percaya buktikan. Orang-orang yang suka marah itu logikanya nggak jalan tuh, ya. Nggak bisa mikir. Makanya jangan suka marah, saudara. Belajar untuk sabar, kontrol diri, kendalikan emosi, ya. Kita lanjutin, lucu sekali Dokter Sugeng nih ya. Romel, kasihan deh lu ya. Kita lanjut nih. Iya. Ya, silakan bertanya. Apakah benar berbagai sampel orang dari kelompok Quraisy ternyata hampir tidak ada yang cocok dengan kelompok yang digadang-gadang sebagai Bani Hashim itu? Dan tidak ada satupun sampel dari keturunan orang-orang yang mengaku keturunan Bani Abbas
yang berada di klaster yang sama dengan kelompok yang dijadikan referensi itu. Bagaimana menurut dokter? Ini saya bertanya ke bapak-bapak sekalian. Pertanyaan ini bawa data nggak? Mana Bani Abbas? Ada nggak? Ditunjukkan. Cuma narasi itu. Nah, sekarang contoh Bani Abbas. Ada Abbas bin Abdul Muthalib, ada Abbas bin Abil Talib, Abbas bin Ali, ada Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, ada Abbas bin Ali, berarti keponakan Nabi kan? Abbas yang mana dimaksud? Oh iya, beda dari mana? Ini kalau orang nggak sekolah ilmu pasti seperti ini, pertanyaan nggak detail. Penanyanya dungu itu dok, namanya dok alias goblok itu penanyanya ya. Nah, tanya itu jangan narasi yang dibuat-buat. Anda harus juga pakai data, by data, apa benar. Ya, itu namanya memframing. Seorang ahli ilmuwan mau diframing, mau dijebak dengan pertanyaan yang tidak bermutu, tidak berdasar, tidak berdata. Hati-hati. Ya, jelas ya. Majleb ini namanya nih. Ini jawaban yang luar biasa dari Dr. Sugeng nih ya. Ya kan? Kemudian apakah benar sebagai sampel orang dari kelompok Quraisy ternyata hampir tidak ada? Datanya nggak dibawa kita. Kita mau nilainya seperti apa? Kalau pertanyaan narasi ya nggak layak lah anak lulus S2 pertanyaannya seperti ini. Harusnya lebih detail. Mas Rumel, kamu bener-bener mau menelanjangi Dr. Sugeng malah ditelanjangi sendiri ya. Kamu anak lulusan S2, pertanyaannya nggak detail kayak, mohon maaf ini istilah saya, kayak orang nggak sekolah saja, Mel. Malu deh, ya malu deh. Kamu Mel maunya menjatuhkan Dr. Sugeng, jatuh sendiri kamu, kasihan deh lo, ya. Quraisy yang mana gitu? Karena di proyek Family Tree memang ada proyek Quraisy and Bani Hasyim. Ada lagi proyek yang lebih besar, proyek Bani Hasyim dan Qausins. Bani Hasyim dan Qausins ini termasuk JL 862, jadi keturunannya Nabi Lut juga ada. JL 862 itu lebih gede lagi. Kita harus membandingkan lagi dengan Bani Cohen. Ada lagi proyek Cohen, Family Tree, Family Project Cohen. Nggak cukup satu proyek. Sebanyak mungkin datanya untuk memverifikasi tiap bani. Kalau pertanyaan segini, tabelnya aja nggak disampaikan ke kita. Maksud Ya, gimana Rumel nih? Ya, menurut Gatot nih, Bang Gatot terima kasih. Itu bukti ketololan Mukibin ya. Dari Bang apa ini? Sekonar. Si Rumel Jongos Balawi yang cium-cium kaki dan tangan, cium kursi bekas duduknya Habib. Lucu nih. Ya, dari Bang Sulaiman ya Al-Fatih. Habib Rumel sadar biar gak ngedabrus ya. Ya, Rumel itu sudah terbukti ya, saya sudah ungkap berbagai kesalahan ya, kalau nggak boleh mengatakan itu kebohongan Rumel, itu udah banyak, ya anehnya masih ada tuh pengikut Rumel ya, masih ada yang memuja-muji Rumel ya, itu mungkin robot kali ya. yang mana gitu? Bani Hasyim kan GC 87, saya lupa itu. Itu kan nanti bisa kita susun, pohonnya tadi udah saya berikan ya, seperti itu. Kalau cuma pertanyaan ini, nggak ada datanya, nggak ada tabelnya, apanya yang mau dijawab gitu. Jujur aja saya sama Rumel itu terbuka banget. Paper saya beri semuanya. Saya bukan tipe orang yang menyembunyikan jurnal. Nih baca. Kemarin di Ternyata Bang Rumel ini sudah dikasih paper-paper ya, sudah terbuka Dr. Sugeng, banyak ya sumber-sumber yang bisa dipelajari Rumel. Mungkin Rumel memang mungkin malas baca gitu ya. Kalau saya nggak boleh menyebut dia itu nggak punya kesempatan baca, atau bisa jadi daya tangkap membaca dia yang rendah. Mungkin yang daya literasi dia yang rendah. Sehingga sudah dikasih data, maunya disuruh belajar sendiri, nggak bisa-bisa dia. Atau mungkin sudah mempelajari, nggak paham-paham, akhirnya pertanyaannya seperti yang tadi kita dengarkan bersama, ya si Rumel ini ya. Facebook dia pakai apa nyatet nama-nama Profesor Anatol Kleosov, tapi nggak di screenshot bukti komunikasinya apa. Jadi tentunya nyatet nama orang. Akhirnya saya kasih ini, tolong kamu review tulisannya Profesor Anatol Kleosov. Saya kasih tulisan aslinya dalam bahasa Rusia. Jadi Profesor Anatol Kleosov ini sudah meneliti bahwa apakah benar Sayyid Syarif itu keturunan Rasulullah. Udah ada. Kita tunggu aja Pak Rumel apakah sanggup bacanya gitu aja. Jadi kesimpulan? Ya Balawi Bani Ibrahim. Rumel apa sanggup yang membaca? Iso nggak bisa baca itu, karena pasti bicara angka-angka, ya rumus-rumus, ya. Jadi batal karena nggak ada data pendukungnya. Jadi kalau kalian misalnya kalian orang Indonesia asli kan, oh ya, mesti 1 juta tahun lagi anakmu keturunan laki-lakimu garis lurus ya tetap O. Cuma O-nya bercabang-cabang. Yang di belakang angka itu kan cabangnya. Misalnya JZ2329
itu keturunan Nabi Ibrahim pasti di situ semua. Kemudian JY3081 itu Nabi Isa kan, maka keturunan Nabi Isa nggak punya Y3081. Keturunan Nabi Ismail punya Z1884, maka keturunan Nabi Isa nggak punya Z1884. Tapi dua-duanya harus punya Z2329. Siapa yang punya Z2329 tadi? Nabi Ibrahim. Mutasi Nabi Ibrahim itu diwarisi oleh seluruh keturunannya sampai kiamat nanti. Tapi keturunan Nabi Ishak otomatis tidak mewarisi mutasinya Nabi Ismail kan? Keturunannya Nabi Ismail juga otomatis tidak mewarisi keturunannya mutasinya Nabi Ishak. Tapi pasti mewarisi mutasinya Nabi Ibrahim. Begitu. Oke, jadi Gus Romel, ini sudah mudah-mudahan Anda puas dengan jawaban Dr. Hugeng ya. Luar biasa Pak Haji, orang baik hati ya Pak Haji Roma ya. Didoakan mudah-mudahan Anda puas dengan jawaban Dr. Sugeng. Tapi bagaimana bisa puas wong dia itu memuaskan sponsor ya? Ya mungkin bisa puas, tapi demi sponsor ya dia nggak akan pernah puas. Karena ketidakpuasan dia akan mengalirkan pundi-pundi rupiah dari sponsor ya. Kemudian ada pertanyaan lain nggak? Cuma itu. Mungkin untuk Gus Romel nanti kapan kita ngobrol ya di podcast saya bareng sama Dr. Hugeng ini biar seclear-clearnya insya Allah. Nah. Ya betul Bang Haji, kita tunggu ya Bang Haji, hadirkan Bang Rumel dengan Dr. Sugeng berdua walaupun tanpa kehadiran Bapak Taufik Assegaf, karena Bapak Taufik Assegaf kita duga ketakutan ya, mohon maaf Pak Taufik ya, karena dia ingin cari aman saja daripada dia keluar nanti malah membongkar kebobrokan dari Mbak Alawi. Lebih baik dia diem saja, cari aman. Tidak apa-apa Pak Taufik, I love you, nggak usah marah ya. Memang ada satu katakanlah pendapat ya, Dok, untuk melakukan finalisasi yang clear dan objektif, kira-kira Anda sepakat nggak bahwa ini memang harus dituntaskan kan, sampai clear betul, seperti itu kan. Nah, tentunya harus ada mediator, satu kelompok yang netral untuk menguji keabsahan pihak mana, apakah pihak Dr. Hugeng atau Rumail dalam hal genetik, juga terhadap sejarah, fakta sejarah Kiai Imad dan siapalah dari Habaib, namanya Rabi Foh Alawiyah mestinya. Ini untuk dijadikan satu seminar, satu dialog, sehingga menghasilkan satu keputusan yang konkret. Kira-kira dokter setuju untuk itu? Setuju. Yang penting diadakan di tempat yang punya otoritas akademik. Itu penting. Karena kalau otoritas akademik itu kan begini, ilmuwan itu kerjanya kan sebagai manusia bisa salah, tapi nggak boleh bohong. Nah, jadi memperkecil kesalahan dan kebohongan itu sebaiknya kan di otoritas akademik. Sebaiknya di kampus, di fakultas MIPA biologi dan sejarah, ada yang membimbing dalam hal ini profesor sejarah dan profesor biologi. Jadi agar tidak sampai jatuh ke debat kusir gitu ya. Itu saya setuju sekali, bahkan saya sudah mengundang kok. Sudah mengundang, walaupun bahasanya di vlog saya tulis sebagai Hawi Ubaidillah. Tapi saya bilang, kita adakan di kampus, di Universitas Indonesia yang terbaik. Terserah UI boleh, IPB boleh, ITB boleh, UGM boleh. Tapi yang awasi harus profesor genetika, profesor sejarah, moderatornya paling enggak S2. Kan S2 itu kalau bahasa Inggris sudah master ya. Kalau S1 kan undergraduate, belum lulus. Jadi itu syaratnya. Ya, tapi juga dilihat S2-nya Dok, karena saya juga ketemu oknum-oknum ya S2, dia itu memang ya kalau mau S2 kan harus minimal lulus TOEFL gitu ya, atau yang lain gitu ya. Tapi ada yang lulusnya itu lulusan dia punya ijazah S2 tapi bahasa Inggris pun nggak bisa. Hati-hati karena ada S2 yang abal-abal. Jadi harus benar-benar diuji dulu dokter. Walaupun dia sudah ngaku S2, dites dulu kapasitas ke S2-nya, otoritas keilmuannya. Jangan-jangan dia abal-abal, ya. Jadi ya silahkan bawa ahli genetika Robito Ali, silahkan gitu. Itu saya rasa sih. Mungkin bisa mewujudkan dengan mengundang UI atau gimana tuh, perkara cepat selesai. Oke, insya Allah. Oke, yang saya dengar bahwa Antum juga mau menggunakan referensi
dari ahli-ahli genetika dunia seperti dari Rusia, dari Ya. itu bisa dijelaskan dari siapa, terus seperti apa gitu. Ya, jadi begini, penelitian keluarga Nabi itu yang mulai adalah keluarga Nabi Harun, ya. Yang mulai pertama itu Dr. Karl Koreki dan Dr. Thomas. Waktu itu ya biaya masih sangat mahal lah, kurang akurat. Kemudian diteruskan oleh Dr. Michael Heimer, baru terpetakan. Jadi dari Bani Harun itu ternyata minimalnya berasal dari yang terbuktikan kakeknya itu dari 4 haplogroup, C1, C2, dan R. G kan nggak ada kan ya? G ini nggak ada klasternya. C2 ini berasal dari 1, 2 kakek C2. Berarti dari itu bisa disimpulkan Nabi Harun kan cuma 1. Kemudian yang R, kakek bersamanya 11.800 tahun yang lalu. Itu kan bukan usianya Nabi Harun. Oke, kita terima informasi pertama bahwa yang kakek bersama 3.000 tahun yang lalu adalah C1, CP458 gitu ya. Waktu itu belum ketemu haplogroup yang lebih muda lagi karena biaya sangat mahal lah waktu itu tahun 2000. Kemudian ada Sayyid, ya maaf ini, banyak memang Sayyid Syiah harus kita akui gitu ya. Mencari keluarganya gitu ya. Ketemu Imam Ali. Menurut dia Imam Ali, ya kita adu dua-duanya ini. Sama-sama C1. Dari datanya STR-nya ketemu kakek bersamanya itu antara 4.400 sampai 5.700 tahun yang lalu. Itu kan era usianya Nabi Ibrahim. Kalau kita data pakai Balawi, itu ketemu kakek bersamanya 40.000 tahun yang lalu, masuk akal nggak? Sebagai itu era hidup Nabi Ibrahim. Jadi dalam penelitian, kalau kita belum bisa mencari kepastian siapa yang keturunan Imam Ali, yang bisa kita lakukan adalah tolaklah yang nggak mungkin keturunan Imam Ali. Jadi yang kita buang tuh yang kita tolak dulu, yang nggak mungkin. Menghabiskan waktu, ya gini. Misal kita penelitian tentang ikan lah, kalau ngumpul, yang kita tolak ikan mana? Ikan yang busuk-busuk dulu kan? Busuk dibuangi. Atau kalau penelitian ikan dicari pengaruh enzim terhadap lemak. Makanya kita cari yang ikan berlemak, bukan ikan yang sedikit lemak. Nah, Balawi ini posisinya adalah yang paling tertolak. Salah satu ilmuwan Rusia, itu Dr. Anatol Kryosov, yang mungkin keturunan Nabi itu hanya J1 dan J2. Yang mungkin, dia belum memastikan satu. Yang lain apa? Jadi nggak mungkin. G itu nggak mungkin. Coba kalau tanya adik-adik kita yang penelitian ilmu pasti membuang yang tidak mungkin. Karena nanti kalau yang nggak mungkin diteruskan, biaya laboratorium itu mahal. Jadi kita teliti yang mungkin-mungkin saja. Biasanya kita penelitian pendahuluan dulu, yang paling mungkin akan sedikit lebih lanjut. Yang nggak mungkin ya sudah dipangkas. Oke, clear. Masya Allah, subhanallah. Clear ya. Clear memang ya, clear ya. Haji Romai Rama menyampaikan clear. Mbak mungkin haplogroup G itu ya dari Pak Alawi itu keturunan Rasulullah ya. Ingat haplogroup G itu jelas bukan keturunan Rasulullah. Jadi Pak Alawi tolong anggota Robito Alawiyah, tolonglah kalian tes DNA. Buktikan apakah Anda itu haplogroupnya G. Karena bisa jadi Anda haplogrupnya J1 atau J2. Kenapa? Karena bisa jadi Anda orang yang memba'alawisasikan diri Anda karena ingin mendapatkan pengakuan dari Robitoh, atau Anda yang diklaim sebagai Ba'alawi oleh Robitoh karena Anda keturunan asli. Ya, supaya apa? Mengacaukan pikiran orang yang tidak paham. Supaya orang bisa dikacaukan pemahamannya, orang-orang yang kurang literasi, yang taklid buta, yang tidak berdasarkan ilmu padahal ngaku kiai, ngaku ulama. Jadi tidak sedikit oknum-oknum kiai, oknum-oknum ulama yang kehilangan akal sehatnya hanya karena didoktrin oleh Ba'alawi, ditakut-takuti neraka, diiming-imingi surga, sehingga dia kehilangan akal sehatnya. Tapi saya bersyukur ada kiai-kiai, ulama-ulama yang masih memegang tinggi kejujuran ilmiah. Dia tidak taklid buta seperti doktor ya, seorang profesor ya, Profesor Dr. Said Agil Sirot, luar biasa. Terima kasih Dr. Agil Sirot yang mendukung tesis ilmiah Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Itu sungguh menginspirasi warga Nahdiyin kultural pada umumnya ya. Jadi tadi penjelasan dari Dr. Hugeng bahwa beliau ternyata juga telah mengkonfirmasi masalah haplogroup ini juga ya dari internasional seperti itu kan. Pemirsa, Masya Allah, artinya inilah manfaatnya kita meng-cover both sides ya, meminta penjelasan dari kedua belah pihak untuk mendapatkan penjelasan yang objektif, yang terang benderang. Lalu setelah itu, ini beliau tadi menyampaikan memang harus ada satu lembaga yang netral, yang membuat, yang memastikan bahwa ini benar, ini salah.
Nah, itu lembaganya adalah Civitas Academica. Tadi beliau menyarankan kalau nggak dari UI, dari manapun, dengan catatan tadi bahwa seperti yang beliau utarakan tadi. Nah, kenapa kita harus mengejar ini sampai tuntas? Karena kebenaran itu memang harus diperjuangkan. Karena itu kita semua harus mencari kebenaran, bukan pembenaran. Nah, selanjutnya bahwa seandainya nanti terselenggara, kita belum bisa menyimpulkan secara final, karena walaupun beliau tadi telah menyatakan bahwa Ba'alawi ini mustahil keturunan Nabi, berulang-ulang beliau menyatakan bahkan mustahil keturunan Nabi Ibrahim. Ini antum bertanggung jawab di dunia akhirat. Bertanggung jawab. Kan datanya, nih, saya itu berhutang budi kepada Ba'alawi yang mau tes DNA. Mereka lah pahlawan sesungguhnya, bukan saya. Sebagai saintis, kalau nggak ada datanya, saya harus bicara apa? Tapi Ba'alawi ini, terutama yang di luar negeri, berani tes DNA, berani menyatakan, nah, itulah pahlawan sesungguhnya. Silahkan Abah berdoa buat mereka, karena mereka lah yang membuka kotak Pandora kebenaran, bukan saya. Kita kan cuma memproses datanya saja kan ya. Mereka lah yang berani tes DNA, berani membuktikan, berani mempublish, kemudian dibantu oleh Bani Ismail yang lain. Karena kita tidak bisa hanya mengandalkan satu Bani Ali dan Bani Ba'alawi toh. Harus ada Bani Ismail sebagai pembanding, harus ada Bani Ishak sebagai pembanding, baru bisa kita simpulkan itu. Jadi ya sebagian dari Ba'alawi yang mau tes DNA di luar negeri dan mempublikasi itu adalah pahlawan dalam membuka kebenaran ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Barangkali ada yang mau ditambahkan lagi itu. Begini, saudara-saudara, kita itu membuka masalah ini, interestnya apa? Karena kita mencintai Rasulullah. Kita tidak ingin nasab keluarganya diacak-acak. Karena secara hukum biologi, kalau berasal dari satu kakek, haplogrupnya adalah sama. Haplogrup itu dari haploid. Haploid itu adalah bagian DNA kita yang tidak berkombinasi. Jadi dari Nabi Adam sampai ke kita, kromosom Y itu tidak berkombinasi. Tapi tiap 3 atau 4 generasi selalu catatannya ditambahkan. Jadi misal dari Nabi Adam ke arah mungkin anaknya yang pertama ada catatan gitu ya. Setelah itu baru anak cucu, cicit, buyut, baru ada catatan lagi. Memang loncat-loncat, tapi akan terus diwariskan terus ke keturunannya. Sampai kalau ya anggap aja kiamat nggak sampai 1 miliar tahun lagi, itu catatan itu nggak bakal hilang. Luar biasa, ya. Ya ini dari Waha ini. Seruan komando, komando terus kita laksanakan untuk edukasi umat ya, saudaraku, bukan untuk persekusi dan provokasi. Dari Bang Maradini Said, Ki Haji Imaduddin hanya meneliti dan meluruskan sejarah dan curiah Nabi yang sebenarnya, sedangkan Mudor, Rijik Bahar, ceramahnya menghasut dan memprovokasi umat. Berarti dia mengadu domba umat. Ya jelas dia itu bukan keturunan Nabi, bukan ulama, itu nggak cocok, nggak memenuhi kriteria sebagai ulama. Ba'alawi itu sebagian oknum-oknumnya. Yang ulama itu yang saya tahu diantaranya adalah Profesor Dr. Quraish Shihab. Ini baru ya punya otoritas keilmuan gitu ya. Yang nggak sesuai dengan beliau udah lepas itu. Ba'alawi harus seperti beliau kalau mau diakui keulamaannya. Masya Allah. Makanya kalau menikah setialah. Nanti repot kalau anakmu beda haplogrup dengan mertuamu. Kacau. Iya kan? Iya. Kita itu harus bahwa istri kita harus melahirkan anak laki-laki yang haplogrupnya sama dengan ayah kita, sama dengan kakek kita, dengan kakek buyut kita. Allah itu membuat DNA itu salah satunya adalah menjaga kesucian perkawinan. Nah ini kalau ternyata keturunan Imam Ali itu haplogrupnya beda-beda, padahal semua mengklaim jalur laki-laki, beda dengan yang mengklaim jalur zigzag ya. Kalau jalur zigzag kita keluarkan, kita percaya saja catatannya asal jumlah generasinya benar. Kalau mengklaim jalur laki-laki, haplogrupnya beda-beda, kita harus curiga ada yang salah di situ. Betul. Harus kita selidiki. Betul. Kenapa dari satu kakek yang sama, tapi keturunannya sekarang tidak berasal dari satu sperma. Harusnya kalau keturunan Imam Ali ya berasal dari spermanya Imam Ali loh. Betul. Itu kan dikopi. Kayak tadi bilang pakai apa? Sawab itu dikopi oleh anaknya, diturunkan lagi, diturunkan lagi seperti itu. Masya Allah. Jadi begitulah Allah memberikan perangkat untuk menjaga kesucian pernikahan gitu. Masya Allah. Luar biasa ya, penting ini. Ya. Mudah-mudahan dari Bang Rasid ya, dari Bang Arahman. Mudah-mudahan Dajjal Yaman, ya muhibinnya juga Bang, muhibinnya juga, jangan lupa. Mendengar dari ini, dari Dr. Sugeng, sekarang sudah jelas Habib Yaman yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, Zong, aslinya Yahudi, sudah jelas, bro, ya. Sabar tapi ya tetap ya, kita sabar ya.
Lanjut. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Jadi ternyata Allah Akbar sampai kepada dari sperma genetika ini memang sudah by design oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Salah satu maksud Allah juga untuk tidak terjadi keributan seperti sekarang ini. Ini kalau bahasa saya ya, dulu saya pernah bilang, buku nasab itu seperti BPKB dan STNK. Boleh bilang. Tapi DNA itu kayak nomor mesin dan nomor rangka. Harus cocok. Kalau nggak cocok yang mana yang curian? Bisa BPKB-nya atau STNK-nya atau motornya yang curian? Itu urusan polisi nanti ya. Jadi harus cocok gitu. Betul. Baik pemirsa, kira-kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, namun sebelum saya tutup, Dok, ini kita hari ini ada di Bisikan Roma, bincang asik bareng Roma. Jadi kalau nggak ada bincang nggak asik. Abah ini mewarnai masa kecil saya. Saya nggak. Dulu itu kalau nobar di kampung, panggung terbuka, filmnya cuma 2, Abah Roma atau Warkop, itu aja. Masa kecil saya, jadi mewarnai gitu. Maka kalau saya disuruh manggil abang ya gimana, umur Abah ini dengan ayah saya cuma beda 3 tahun umurnya. Abah Roma. Cuma banyak orang yang bangga aja. Ya saya nggak enak, orang Jawa ya. Yang Jawi gue sopan. Masya Allah. Matur suwun. Jadi dalam bincang asik, bisikan Roma kan ada bingkisan Roma. Matur nuwun sangat Abah. Gitu. Ya sami-sami. Saya nggak bisa balas ini, nggak apa-apa dari tadi. Oke. Ya khair. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya itu mendengarkan perbincangan Bang Haji dengan Dr. Sugeng Sugiharto, yang satu ulama ya, yang sangat terbukti keilmuannya, yang satu adalah juga ulama. Ulama itu kan ilmuwan ya, sangat luar biasa. Nggak ada capeknya saya dengarkan, lebih dari 1,5 jam loh bersama kalian tuh ya. Luar biasa saudaraku. Ini pasti yang mendengarkan kalau dari para pencerah ini atau orang-orang yang sudah tercerahkan, ini senang dengar ini. Kalau orang-orang yang masih logika akal sehatnya jalan, yang masih sehat ya, kejujuran ilmiahnya, itu pasti senang mendengarkan perbincangan ilmu antara Kiai, ya saya sebut Kiai aja lah, Kiai Haji Rhoma Irama dengan Dr. Sugeng Sugiharto. Tetapi bagi orang yang sedang sakit otaknya karena doktrin, karena keracunan doktrin Ba'alawi, pasti dia akan marah-marah, emosi, pasti sudah berasap kepalanya ya. Nah itu tadi saya lihat ada itu sebagian muhibin yang sudah menjenguk channel kita. Saya ucapkan terima kasih. Saya berharap ya tidak bosan untuk menemani kita live streaming, karena setiap hari saya pasti live minimal 1 kali dalam 24 jam di channel kita, channel News Clan Official ya. Kami ingatkan bagi yang belum menekan subscribe untuk menekan subscribe demi kebertahanan channel kita ini, menekan like pada video ini, juga tanda lonceng. Kalau kalian kenal dengan oknum Habib atau ada di grup WhatsApp-nya Habib, bagikan link video ini supaya banyak Habib-Habib atau muhibin bisa menyaksikan video ini ya. Dan saya selain live di channel News Clan Official, saya bergantian live di channel Tanda Kejadian. Ya, sekali lagi live News Clan Official ini, dan bagi yang belum menjadi pelanggan atau pemirsa di channel Tanda Kejadian, kalian bisa mencari di pencarian YouTube, ketik saja channel Tanda Kejadian gitu aja, nanti muncul. Silakan subscribe. Karena saya bergantian live dari channel ini dan juga channel Tanda Kejadian. Tentu kita akan menginformasikan informasi-informasi yang terkait dengan fenomena yang ada di masyarakat, dinamika perkembangan hal-hal yang up to date dari masyarakat ini. Mudah-mudahan kita misinya tidak memprovokasi, tidak menyampaikan ujaran kebencian, itu bukan mengadu domba. Oleh karena itu jangan salah paham ya. Jangan salah paham ya. Jadi ingat, kalau sudah menonton channel kita, hatinya harus berprasangka positif,
bukan untuk membenci tapi mencintai semuanya, kita perjuangkan kesetaraan sehingga kita tidak ingin ada orang-orang yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya, seperti itu kira-kira ya. Ya itu aja yang bisa kita sampaikan di channel kita pada pagi hari ini. Kita rehat sebentar, habis itu sebagaimana yang tadi saya bilang, saya akan live lagi di channel berikutnya, yaitu channel Tanda Kejadian dengan tema yang berbeda terkait Ba'alawi ini ya. Itu aja, mohon maaf kalau ada salah-salah ya, mohon diluruskan kalau ada salah-salah. Ini adalah live streaming, bisa jadi kalau ada gangguan jaringan internet maka akan ada suara terputus ya, tidak jelas, mohon diluruskan. Kritik saran yang konstruktif tetap kita harapkan, tulis saja di kolom komentar apa yang Anda ingin komentarkan, opini Anda. Mudah-mudahan opini Anda ini menyejukkan, mendamaikan, dan menjadi media penyadaran. Mudah-mudahan dari lantaran membaca komentar Anda, para muhibbin, para Ba'alawi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita jaga persatuan, kedamaian, kerukunan. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika untuk semuanya. Terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!